Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbat dengan NIM 221D10072. Untuk video ini saya buat untuk syarat tugas PLP 2025. Untuk materi yang saya ambil adalah ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan mencakup seluruh hal terkait tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja, termasuk hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, serta aturan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa, sehingga ketenaga kerjaan meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang menyertai proses bekerja. Slide kedua, jenis-jenis ketenaga kerjaan. Untuk yang pertama, tenaga kerja terdidik. Pekerja yang latar belakang pendidikan tinggi, misalnya dokter, guru, pengacara, pilot, insinyur, dan peneliti. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Pekerja yang memiliki keterampilan khusus, contohnya desainer, fotografi, penyanyi, dan teknisi. Untuk yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pekerja yang pekerjaannya lebih mengandalkan tenaga fisik dan sedikit keterampilan formal seperti buruh angkut, kuli bangunan, petugas kebersihan, tukang sampah, dan supir angkutan umum. Contoh lainnya seperti petani atau supir bus. Untuk slide ketiga, apa saja yang mempengaruhi ketenaga kerjaan? Yang pertama, tingkat pendidikan. Pendidikan yang baik meningkatkan mutu dan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, tingkat upah. Tingkat upah mempengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja dan juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan. Untuk yang ketiga, investasi. Investasi di sektor ekonomi memberikan peluang kerja baru sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, nilai produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Untuk yang kelima, kebijakan pemerintah. Regulasi ketenaga kerjaan, upah minimum, dan kebijakan tenaga kerja lainnya mempengaruhi pasar tenaga. Untuk yang keempat, apa saja ciri-ciri ketenaga kerjaan? Yang pertama, memiliki hubungan kerja yang jelas dengan hak dan kewajiban pekerja perusahaan. Untuk yang kedua, tenaga kerja memiliki pendidikan atau keterampilan yang mendukung pekerjaan. Yang ketiga, berkontribusi nyata dalam produksi barang dan jasa. Yang keempat, melibatkan disiplin
tanggung jawab dan etos kerja. Kelima, mendapat perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban. Yang keenam, mencakup penduduk usia produktif yang siap dan mampu bekerja. Ketujuh, memiliki motivasi, orientasi, target, serta kemampuan mengelola waktu. Yang keenam, terdiri dari tenaga kerja terdidik, seperti tadi contohnya seperti dokter, desainer, dan banyak lagi yang terdidik, terlatih, maupun tidak terdidik sesuai kapasitasnya, seperti buruh angkut yang tidak terdidik tadi, petani, dan lain-lain. Untuk yang kelima, apa saja faktor sektor yang ketenaga kerjaan? Pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan, pedagang besar eceran, industri pengolahan, akomodasi, makanan, minuman. Yang kelima, administrasi pemerintah. Yang keenam, konstruksi dan bangunan. Ketujuh, jasa kemasyarakatan dan lainnya. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk masalah yang pertama ialah pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia ini kan banyak, dan untuk lapangan pekerjaannya terbilang sedikit. Untuk yang kedua, keterampilan dan pendidikan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah. Contohnya kan banyak. Untuk keterampilan di Indonesia ini masih sedikit, dan banyak anak muda yang zaman sekarang banyak yang tingkat pendidikannya rendah. Itu yang ketiga, perlindungan. Rendahnya perlindungan kesejahteraan dan keselamatan kerja di beberapa perusahaan, dan masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak menjalani SOP pekerjaannya, sehingga perlindungan terhadap pekerja itu tidak terjamin. Untuk yang keempat, penyebaran yang tidak merata. Konsentrasi angkatan kerja yang tinggi di daerah tertentu dan kekurangan di daerah lain. Jadi pekerjaan di Indonesia ini tidak merata, dan kebanyakan perusahaan di Indonesia memilih tempat di mana yang UMR-nya rendah, termasuk biasanya di Jawa Tengah. Banyak yang pindah ke sana karena UMR-nya terbilang rendah. Permasalahan tenaga kerja. Yang pertama ialah rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang pelatihan belum merata, sehingga banyak tenaga kerja yang belum mampu menghasilkan produktivitas optimal. Yang kedua, ketidakseimbangan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Jumlah pencari kerja meningkat, tetapi lapangan pekerjaan terbilang masih sedikit. Itu yang ketiga, penyebaran kerja yang tidak merata, seperti tadi. Pembangunan dan peluang kerja terpusat di Jawa, menyebabkan daerah lain kurang berkembang dan SDM-nya tidak tergarap optimalnya. Pengangguran kritis ekonomi dan minimnya lapangan kerja membuat banyak pekerja terkena PHK dan tidak terserap kembali, menurunkan potensi ekonomi.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.